Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Rabu 13 Maret tahun 2024. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Pemberi Pencerahan. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami hingga di pagi ini. Hamba-Mu bersyukur boleh kembali lagi dapat membagikan pekabaran firman Tuhan melalui renungan pagi. Semua pendengar renungan pagi di mana saja berada, biarlah berkat Allah memenuhi kehidupan mereka lewat firman Tuhan ini dapat merubah hidup kami semakin setia kepada Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Pemberi Pencerahan. Dan ayat firman Tuhan Ibrani 1 ayat 3, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Sebagai wujud pribadi, Allah telah menyatakan diri-Nya di dalam anak-Nya. Yesus, pancaran kemuliaan Bapa dan gambaran wujudnya, Ibrani 1 ayat 3, berada di bumi sebagai seorang manusia. Sebagai juru selamat pribadi dia datang ke dunia. Sebagai juru selamat pribadi dia naik ke tempat tinggi. Sebagai juru selamat pribadi dia menjadi perantara di pengadilan surgawi. Di hadapan tahta Allah melayani seorang yang serupa dengan anak manusia demi kita. Wahyu 1 ayat 13. Kristus terang dunia menyelubungi kemegahan keilahiannya yang menyilaukan dan datang untuk hidup sebagai seorang manusia di antara umat manusia, sehingga mereka dapat tanpa binasa mengenal pencipta mereka. Tidak ada orang yang pernah melihat Tuhan kecuali sebagaimana Ia dinyatakan melalui Kristus. Kristus datang untuk mengajar umat manusia apa yang Tuhan ingin mereka ketahui. Di langit, di bumi, di lautan luas, kita melihat karya tangan Tuhan. Semua ciptaan menyaksikan kuasa-Nya, kebijaksanaannya, kasih-Nya, tetapi bukan dari bintang-bintang atau lautan atau air terjun. Kita bisa mempelajari tentang kepribadian Allah sebagaimana yang dinyatakan dalam Kristus. Tuhan melihat bahwa diperlukan pernyataan yang lebih jelas daripada alam untuk menggambarkan baik kepribadian maupun karakternya. Dia mengutus anaknya ke dunia untuk mengungkapkan sejauh yang sanggup diterima oleh penglihatan manusia, sifat dan atribut Allah yang tidak kelihatan. Seandainya Allah ingin digambarkan sebagai pribadi yang tinggal dalam unsur-unsur di alam, dalam bunga, pohon, puncak, rumput, tidakkah Kristus akan membicarakan hal ini kepada murid-muridnya ketika Ia berada di bumi? Tetapi tidak pernah dalam ajaran Kristus Allah dibicarakan dalam hal yang demikian. Kristus dan para rasul dengan jelas mengajarkan kebenaran tentang keberadaan Tuhan yang bersifat pribadi. Kristus menyatakan segala sesuatu tentang Allah dalam bentuk yang dapat ditanggung atau dimengerti oleh manusia yang berdosa tanpa binasa. Dia adalah guru ilahi, pemberi pencerahan. Seandainya Allah menganggap kita membutuhkan wahyu selain dari yang dinyatakan melalui Kristus dan dalam firman tertulisnya, Dia akan memberikannya. Sebagai perenungan, jika Yesus menyatakan segala sesuatu tentang Allah yang dapat ditanggung oleh manusia yang berdosa, hal apakah yang akan Dia ajarkan kepada manusia tentang Allah sepanjang kekekalan? Puji Tuhan untuk pekabaran di pagi hari ini, bahwa Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Dia memberikan kita, kalau dalam judul hari ini katakan pencerahan. Artinya, Yesus yang dapat memperjelas apa yang kita harus mengerti tentang dirinya, tentang Allah itu sendiri. Jadi kepribadian Allah
diwujudkan melalui Yesus Kristus. Jadi Yesuslah yang membuka siapa Allah itu. Jadi ketika Yesus mati di atas kayu salib, sebenarnya itu adalah peran Allah yang berkorban untuk manusia. Walaupun mungkin di luar dunia Kristen, orang tidak memahami dan tidak menerima masa Allah bisa mati. Nah, ini yang sulit dipahami oleh orang yang tidak mempercayai tentang Trinitas atau inkarnasi Allah menjadi manusia. Sulit, tidak bisa. Karena tentang inkarnasi, tentang Yesus menjelma sebagai manusia, padahal dia adalah Allah, itu harus atau hanya dapat dimengerti oleh orang-orang yang menerima Yesus. Kalau orang tidak menerima Yesus, dia tidak akan pernah mengerti. Dan dia juga tidak mau mengerti akan hal itu. Jadi ketika saya dan saudara menerima Yesus, kita juga menerima kemanusiaannya, bahwa dia adalah Allah yang datang menjadi manusia. Bahwa kalau Yesus hadir pada zaman murid-murid, pada zaman Yesus, murid-murid melihat Yesus, mereka melihat Allah melalui Yesus. Jadi saya dan saudara mungkin hari ini tidak dapat melihat Yesus lagi. Tapi cerita yang kita dengar dan kita baca di Alkitab, Yesus itulah Allah. Karena dia hadir mewakili Allah. Dialah wujud Allah. Dialah pribadi Allah yang menyatakan dirinya kepada manusia. Jadi bukan mudah ini dibuat. Tidak mungkin Allah yang ada di tahta kemuliaan kemudian harus turun ke dunia menjadi menderita seperti manusia. Tapi itu dibuat hanya untuk menjangkau kembali manusia. Kalau Allah datang dengan kealahannya, manusia langsung mati. Tetapi Allah datang dengan wujud manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Biarlah pekabaran di pagi ini akan menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pekabaran yang indah hari ini. Biarlah dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Semua pendengar renungan pagi di mana saja berada, biarlah Tuhan berkati, baik para pendeta, baik guru-guru, baik umat-umat Tuhan. Tuhan memberkati. Khusus hamba doakan Bapak Martin Soda bersama dengan anak Nova Soda. Tuhan berkati, kiranya pekabaran ini akan menjadi berkat bagi kehidupan mereka dan juga semua pendengar renungan pagi di mana saja berada. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah pekabaran di pagi ini, sampai jumpa besok. Tuhan berkati kita semua. Shalom.